Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan saya Rahmat Ngarasan di Ngarasan Channel. Channel yang bisa bikin kamu tahu lebih banyak. Sudah lama kita nggak bertemu dan kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk membuat sebuah aplikasi web app atau web application menggunakan Google Apps Script atau GAS. Nah, apa yang akan kita buat aplikasinya? Aplikasi yang akan kita buat itu adalah ini, personal note. Oke, apa sih personal note? Personal note ini sebenarnya gini loh. Sorry, personal note. Personal expense note atau catatan pengeluaran pribadi. Jadi ini aplikasi untuk membuat catatan pengeluaran kita aja. Oke, ya ini sebenarnya sih nggak tahu ya bermanfaat banget apa enggak, tapi kalau buat saya bermanfaat ya. Tapi sekaligus untuk kita belajar. Nah, kita membuatnya akan dibantu menggunakan AI. Jadi, ini buat semua, buat kalian semua. Nggak harus kalian yang bisa programming. No, ini buat kalian semua mulai dari nol. Dan nanti video ini kita buat menjadi dua bagian, dua part. Part pertama kita akan membuatnya menggunakan AI yang pastinya dibantu AI. Terus di bagian kedua kita akan membahas isinya. Jadi nanti kita akan membahas kode-kode di belakangnya yang sudah dibuatkan AI. Jadi nanti kita nggak kayak orang bodoh gitu kan, yang cuma bisa nyuruh-nyuruh tapi nggak ngerti apa-apa. Akan lebih bagus kalau kita nyuruh tapi kita juga ngerti. Oke, apa pula itu ya. Oke, kita lanjut. Yang akan kita buat itu seperti ini nih. Perhatikan ya teman-teman ya. Di sini ada aplikasi personal expense note, kemudian ada di dalamnya ada transaksi, kemudian ada laporan pilihan, ada laporan dan seterusnya. Keren ya. Nah, pertanyaannya kan gini. Kenapa kita harus menggunakan Google Apps Script? Apa itu pula Google Apps Script gitu kan? Google Apps Script itu kalau misalkan teman-teman familiar dengan Excel, sebelumnya kan video-video saya itu tentang Excel ya, sama kurang lebihnya. Kalau sebelumnya kita bahas tentang Visual Basic for Application VBA Excel. Nah, Google itu kan punya yang namanya Google Sheet. Nah, Google Sheet itu punya makro namanya Google Apps Script. Kalau Excel punya VBA makro, VBA atau makro VBA, tapi kalau Google Sheet punyanya Google itu punya yang namanya Google Apps Script. Oh ya teman-teman, ini bisa dipakai untuk mobile. Nanti tampilannya di mobile seperti apa? Tampilannya seperti ini teman-teman. Nah nanti tampilannya seperti ini. Kita misalkan, oh pengguna iPhone 14 Pro Max. Nah, nanti hasilnya tampilannya di handphone itu seperti ini. Keren kan? Jadi jangan kemana-mana. Oke, yuk kita mulai aja. Pertama-tama, kita akan berimajinasi terlebih dahulu ya teman-teman. Jadi, eh, inventory semua yang ingin kita lakukan di aplikasi ini, aplikasi yang mau kita buat. Jadi, list aja semuanya. Kira-kira aplikasi ini mau seperti apa, tampilannya, isinya, kemudian prosesnya, semuanya. Di list dulu. Misalkan di sini saya sudah membuat listnya ya. Mulai dari misalkan namanya di sini saya sudah buat, kemudian pastinya ya saya list web app atau web application karena kita ingin membuat web application. Kemudian juga saya tulis di sini catatan pengeluaran pribadi, jangan lupa Google Apps Script atau GAS, kemudian CRUD. Apa itu CRUD? CRUD itu kependekan dari create, read, update, dan delete. Jadi aplikasi kita harus bisa membuat, membaca, mengupdate atau edit, kemudian mendelete. Kemudian harus bisa desktop dan mobile, kemudian ada dashboard, menu dashboard, ada menu transaksi, ada menu laporan, kemudian ada fitur pencarian dan filter, kemudian yang kita simpan di dalam transaksi itu tanggal, waktu, kategori, nilai, deskripsi, kemudian tanggal dan waktu bisa dipilih dari pop-up. Jadi nanti harus ketika kita mau ngisi tanggal itu muncul pop-up. Jadi kita nggak harus menuliskan gitu. Kemudian kategorinya nanti dipilih dari drop down. Kemudian ada tombol tambah transaksi di bagian bawah tengah. Jadi nanti misalkan ini tampilannya, maka di bawah tengah di sini ada tombol tambah transaksi. Kemudian ada
laporan. Untuk laporannya itu per kategori ada bulan ini, bulan kemarin, 2 bulan, tahun ini, tahun kemarin, 2 tahun, dan seterusnya. Kemudian ada fitur untuk copy transaksi, kemudian ada, nah yang ini juga penting, misalkan tanggal sesuai dengan transaksi terakhir. Jadi ini akan memudahkan banget ketika kita ingin membuat sebuah transaksi baru yang lama ya. Misalkan kita, oh 2 minggu yang lalu kita bikin transaksi tapi lupa, kita ada transaksi tapi lupa mencantumkan. Ya udah kita masukkan. Jadi tanggalnya akan sesuai dengan tanggal terakhir kita buat transaksi tersebut. Kemudian lihat data transaksi lengkap. Oke. Jadi nanti ketika di daftar nih, pada daftar nanti yang muncul tuh cuma tanggal, kategori, deskripsi, angka, total pengeluaran bulan ini nih. Nah, untuk melihat data detailnya, maka kita ada tombolnya. Nah, ini kurang lebih seperti itu maksudnya ya. Oh, namanya sudah ada tadi kita buat ya di atas. Buat tampilan modern minimalis yang menarik dengan warna trademark ungu. Nah, ini kalau saya, kalau kalian bisa tambahkan sendiri yang lain ya. Kalau saya suka dengan modern minimalis. Kalau kalian, oh, AI itu luar biasa ya. Jadi kalian bisa minta apapun. Tulis saja yang kalian inginkan. Kemudian di kali ini saya hanya ingin aplikasi ini hanya saya yang bisa membukanya. Oke, pertanyaannya ngapain kita harus pakai Google Apps Script kalau misalkan cuma kita yang bisa membukanya? Kenapa nggak kita bikin aplikasi biasa aja di HP gitu kan? Nah, ya pastinya kelebihannya kalau kita pakai Google Apps Script itu datanya disimpan di Google Drive, di Google Sheet, Google Drive, dan itu online. Jadi ya pada dasarnya data kita tersimpan online, jadi lebih aman, nggak akan hilang, nggak akan ke delete. Misalkan ada apa-apa dengan HP, data kita masih tersimpan di server Google. Oke, kemudian eh, kita minta dibuatkan data dummy-nya, dan terakhir tentu saja adalah kita minta dibuatkan logonya. Ini list yang keinginan kita, wish list kita. Tentunya teman-teman bisa menambahkan ya, banyakin nggak apa salah. Dari wishlist ini kemudian kita rangkai menjadi sebuah kata-kata untuk menjadi prompt-nya. Nah, di sini saya sudah buatkan prompt-nya. Ya, ini prompt versi saya. Teman-teman bisa bikin prompt sendiri versi kalian. Oke, prompt-nya seperti ini. Buatkan sebuah aplikasi web app untuk mencatat pengeluaran pribadi menggunakan Google Apps Script atau GAS dengan detail sebagai berikut. Pertama, beri nama Personal Expense Note. Kemudian memiliki fitur CRUD atau CRUD, kemudian bisa digunakan untuk desktop dan juga mobile, memiliki menu dashboard, transaksi, dan laporan. Menu dashboard menampilkan 5 transaksi terakhir, summary, dan chart. Kemudian menu transaksi menampilkan daftar transaksi. Transaksi yang dicatat yaitu tanggal, waktu, kategori, nilai, dan deskripsi. Tanggal dan waktu bisa dipilih dari menu pop-up. Tanggal default sesuai tanggal yang digunakan terakhir kecuali pertama kali dibuka. Ini juga penting kayak gitu ya. Kemudian kategori dipilih dari drop down. Kemudian ada fitur pencarian dan filter pada daftar transaksi. Di kiri bawah ada tombol back, kemudian di tengahnya ada tombol transaksi, di kanan ada tombol copy transaksi yang dia itu fix di bagian bawah layar. Sticky di layar bawah, di layar bawah. Kenapa jadi layar ya? Oke, jadi artinya sticky itu lengket ya, jadi dia nggak bergerak. Kemudian daftar transaksi menampilkan tanggal saja tanpa waktu. Jadi terus kemudian ada kategori, deskripsi, nilainya, dan total pengeluaran bulan ini. Ini pada di daftar transaksinya. Kemudian ada tombol untuk melihat detail transaksi, ini pentingnya. Kemudian untuk copy transaksi, pertama klik pada transaksi di daftar transaksi. Oke, maksudnya gini. Jadi maksud saya adalah gini. Jadi untuk copy transaksi, pertama klik pada transaksi di daftar transaksi, kemudian klik pada tombol. Oke, mungkin prosesnya. Pertama klik pada transaksi di daftar transaksi, kemudian klik tombol copy. Kemudian selanjutnya adalah menu laporan menampilkan data dan chart dengan pilihan laporan per kategori, bulan ini, bulan kemarin, 2 bulan, tahun ini, tahun kemarin, 2 tahun, dan custom tanggal. Kemudian tampilan dibuat modern minimalis yang menarik dengan nuansa warna ungu. Buatkan juga logo yang menarik. Hanya saya yang bisa membuka. Ini untuk keamanan aja teman-teman. Tentu saja teman-teman bisa membuat supaya ini bisa dibuka
untuk semua orang. Tapi ya buat apa ya? Kan ini personal expense note. Kemudian buatkan data dummy untuk contoh. Nah, yang terakhir ini biasakan melakukan hal seperti ini ya. Konfirmasi dulu bahwa kamu paham sebelum membuat kode dan langkah-langkah penerapannya. Jadi ini promptnya, nanti prompt ini kita umpankan ke AI dan AI akan mengkonfirmasi dulu dan tinggal kita bilang kalau sudah oke, kita bilang oke, lanjutkan. Kita lihat ya. Sekarang kita masuk ke AI-nya. Saya akan menggunakan Gemini atau Gemini. Kenapa saya menggunakan Gemini atau Gemini? Kita nyebutnya Gemini aja ya karena saya orang Indonesia. Karena kita akan membuat aplikasi web app menggunakan Google Apps Script dan Gemini itu miliknya Google juga. Jadi ya harusnya lebih nyambung ya. Tapi teman-teman bisa menggunakan ChatGPT, Claude dan lain-lain ya. Tapi saat ini saya menggunakan menggunakan Gemini. Oke, kita masuk ke Gemini. Nah, ini Gemini ini versi free ya. Jadi biasanya saya menggunakan versi yang berbayar, yang murah, paling murah itu eh, Google Plus dan itu biayanya per bulanannya. Bulanannya itu ada subscription ya. Jadi bulanannya itu 40.000. Lebih dikit. 40 sekian ribu lah gitu. Dan teman-teman bisa setiap saat misalkan, oh aku lagi nggak butuh nih, oh, sayang nih kalau langganan 40.000, ya memang sayang ya duit segitu ya, dan kita nggak make gitu kan, ya udah subscription-nya di cancel, nah terus nanti suatu saat lagi kita butuh ya udah subscription lagi gitu. Jadi nggak ada masalah, tapi kita coba di free, harusnya nggak ada masalah. Tapi pastikan teman-teman login. Jadi kalian harus bisa sign up dulu. Jadi teman-teman login dulu menggunakan eh, account Google kalian sehingga nanti tercatat. Nanti kalau misalkan ada apa-apa dengan komputer kita atau ya mungkin agak lama gitu, biasanya dia kalau misalkan versi free dia ngeriset. Nah, supaya nanti kita bisa kembali lagi ke chat yang sudah kita buat terakhir, ya baiknya login karena nanti akan tersimpan di sini. Chat kita tuh seperti apa aja. Itu aja kelebihannya ya. Oke, kita sudah siapkan mana tadi prompt, kita copy aja prompt kita ya. Ini select all, saya Ctrl A, oke, kemudian saya Ctrl C, saya copy. Kemudian masuk ke Gemini, kemudian saya Ctrl V di sini. Ya, kurang lebih seperti ini. Oh, ngapain ada tulisan prompt ya? Saya buang aja ya. Jadi langsung ke kata buatkan. Oke, kalau sudah, klik ini, submit, atau bisa langsung enter ya. Klik submit. Dan biarkan dia berpikir. Berapa lama ini tergantung pertama komputer kita, yang kedua jaringan internet kita ya. Oh, udah jadi. Oh, belum. Perhatian di bawah ini. Oh, sudah jadi. Oke. Oh, belum ya, karena kita masih minta konfirmasi. Dia akan memberikan konfirmasi, saya paham, bla 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 bla. Oke. Kemudian kita cek satu persatu, apakah sesuai nggak dengan keinginan kita. Pertama, gas. Oke, Google Apps Script. Kemudian pengaturan deployment, execute as me, only myself. Mungkin teman-teman belum tahu detail ini, nanti kita akan bahas. Antarmuka desain, responsif, bla bla bla, dilengkapi logo, bla bla bla. Oke, mantap. Fitur utama, dashboard, transaksi, laporan, data dummy dan langkah penerapan, panduan, bla bla bla. Oke. Saya pikir sudah sesuai ya, teman-teman bisa baca sendiri ya. Apakah struktur di atas sudah sesuai dengan yang Anda bayangkan? Jika Anda sudah siap, beritahu saya dan saya akan langsung buatkan kode lengkap serta petunjuknya. Teman-teman, jika kita tahu tentang programming Google Apps Script, maka kita bisa menambahkan sesuai dengan pengalaman kita, sesuai dengan keilmuan kita di Google Apps Script. Tapi kalau enggak, ya sudahlah, percaya aja dulu sama AI kan. Iya aja. Ya, lanjutkan. Oke, ya anggap saja saya nggak tahu apa-apa tentang Google Apps Script ya. Maka saya, ya udahlah lanjutan, yang penting listnya lengkap. Enter. Oke, seberapa lama dia akan membuatkan kode kita? Dia sudah mulai. Oke, perhatikan di bawah kanan ini ya. Ini berarti dia masih bekerja nih. Nanti ganti logo mikrofon.
maka artinya sudah selesai. Dia masih bekerja. Saya intip, oke. Oh ya, satu kode udah selesai. Oke. Oke, dia lagi bekerja di file index. Oke, kita tunggu berapa lama. Kita intip-intip lah ya, biar nggak bengong. Langkah-langkahnya ini, sudah selesai nih teman-teman. Nah, ini kan seperti ini berarti udah selesai. Coba kita intip sampai bawah ya. Oke, sudah selesai. Ya, oke. Oke. Wow, panjang banget ya. Kebayang kalau kalian bikin sendiri. Oke, yuk kita mulai. Pertama, buka Google Sheet. Oke, untuk Google Sheet ini, untuk buka Google Sheet ini, eh, saya biasanya itu pertama kita masuk ke Google Sheet-nya. Tapi kalau saya biasanya masuknya lewat Google Drive. Jadi di sini saya sudah login Google Drive, saya sudah login ya dengan nama saya. Kemudian saya buat folder dulu supaya rapi aja ya. Di sini My Drive, ini My Drive. Saya buka folder, bikin folder, to folder. Oke. Ini cuma teman-teman nggak harus bikin folder ya, cuma biar saya inget aja ya, biar ngumpul lah, biar rapi. Nah, kemudian dari sini baru saya akan buat Google Sheet. Jadi dari kiri ini ada tombol plus new, kemudian atau baru ya, mungkin teman-teman kalau yang pakai bahasa Indonesia. Kemudian ambil Google Sheet, blank spreadsheet. Oke. Kemudian dibuatkan. Nah, di atas kiri ini ganti namanya menjadi sama ya, namanya sama aja. There, seperti itu. Oke, personal expense note. Oke, seperti ini tampilan Google Sheet. Buat teman-teman yang belum pernah menggunakan Google Sheet, seperti inilah tampilan Google Sheet. Sebenarnya nggak harus lewat ini ya, Google Drive ya. Teman-teman juga bisa misalkan ya, masuk ke Google dulu, misalkan seperti ini. Masuk ke Google, kemudian di kanan ini ada Google App nih. Di kanan ini ada tombol berapa nih? 9 ini. Bukan tombol, dot 9 ini. Klik, kemudian teman-teman masuk ke Google Sheet ini. Sama aja ya. Oke, tapi saya lebih suka menggunakan ini supaya bisa saya masukkan ke dalam folder. Oke, kembali ke sini. Yuk kita lihat lagi ke AI kita. Biarkan sheet default kosong, script akan membuat struktur sheet data dummy secara otomatis. Good. Kemudian kita disuruh ngapain lagi? Oh, di sini kita disuruh di Google Sheet klik menu ekstensi, Upscript. Oke, ekstensi bahasa Indonesia ya. Kalau bahasa Inggrisnya extension yang ini. Klik menu extension, kemudian Upscript. Oke, Upscript itu kalau misalkan teman-teman familiar dengan Excel itu ya kayak VBA makro seperti itu ya. Kemudian saya klik Upscript, masuklah kita ke window Upscript. Dan di dalam window Upscript otomatis kita sudah dibuatkan satu file namanya code.gs. Oke, kita kembali, ini kita klik aja ya. Kita kembali ke AI kita. Di dalam code GS ditambahkan kode. Oke, pertama kode yang ini ya, teman-teman. Kode yang ini. Saya klik copy kode. Kode yang file code.gs ini copy aja. Kemudian kembali ke Google Apps Script. Ini select all, Ctrl A. Diklik dulu ya, pastikan diklik di sini, diklik di dalamnya sini, di dalam kodenya gini. Kemudian Ctrl A supaya di select all, kemudian saya Ctrl V untuk paste. Jangan lupa di save. Seperti ini. Oh, satu hal yang kurang teman-teman, ini namanya kok masih untitled project ya. Kita kasih nama sama dengan ini tadi ya. Expand, kita copy dari mana tadi ya? Kita copy dari AI-nya aja. Mana tadi ya? Oke, ini copy ini aja. Untitled project ini kita ganti aja namanya, biar kita nggak bingung kan? Seperti ini ya. Oh, terlalu cepat ya. Jadi diklik aja di sini, kemudian di sini ditulis namanya atau di copy paste namanya, nama projectnya, kemudian
klik rename. Oke, seperti itu ya. Oke, kita sudah punya satu file. Kemudian kita kembali lagi ke AI kita yuk. Berikutnya apa? Buat script di HTML. Udah ya. Kemudian buat file HTML baru dengan cara klik tambah dengan nama index. Oke, kita disuruh bikin satu file baru namanya index. Index.html. Caranya seperti ini. Kembali ke kode, kemudian di kiri kanan atas, di kiri di kiri kanan, di kiri atas, klik tombol plus ini, kemudian pilih HTML, kemudian klik index, tulis index saja ya, nggak perlu tambahin HTML, kemudian enter, dia jadilah index.html. Kemudian kita copy yang kode yang kedua ke bawah lagi nih, kode yang ini ya, yang index.html ini. Ctrl A, kemudian paste. Nah, teman-teman, sudah ada dua ini. Pada dasarnya udah jadi ini ya, teman-teman. Ini pada dasarnya udah jadi. Cuma problemnya ini bukan problem sih, sebenarnya bukan problem. Tampilan yang diberikan AI ini akan berbeda-beda nih setiap orang. Bisa mirip-mirip tapi beda. Kodenya akan sedikit berbeda dan seterusnya. Jadi jangan bingung ya nanti ya teman-teman. Nanti saya share deh, nggak ada masalah ya buat kalian belajar. Tapi sebaiknya sih kalian bikin sendiri, jadi sekaligus belajar. Oke, saya sudah buat file index.html. Lalu apa yang harus dilakukan? Nih, kita menjalankan salah satu function namanya atau fungsi namanya setup database and dummy data yang ini. Oke, maksudnya seperti apa? Yuk kita masuk ke kode, kemudian masuk ke code.gs ini, yang file yang pertama ini. Kemudian di atas ini ada doget ini, klik, kemudian pilih setup database dan dummy data. Seperti ini. Ini sebenarnya milih apa sih? Milih ini loh, function yang ada di dalamnya. Ada yang namanya function namanya setup nih. Jadi kita akan menjalankan ini. Function yang ini. Oke, nggak tahu, nggak apa-apa. Nggak masalah teman-teman, nggak harus tahu dulu. Nanti di video berikutnya, video kedua ya, video part 2, nanti kita akan belajar tentang ini. Ini untuk apa? Ini fungsi ini adalah untuk membuat data dummy. Jadi nanti nggak kosongan, jadi sudah ada isinya. Nanti teman-teman kalau misalkan mau ngisi sendiri ya tinggal di-delete aja, nggak ada masalah. Kemudian di kirinya ini ada run. Jadi kita akan menjalankan fungsi ini secara manual. Oke, supaya kita nanti punya data dummy yang sudah disiapkan oleh AI tadi, yang sudah disiapkan di sini. Oke, siap ya? Run. Oke, kita diminta authorization required. Oke, nggak ada masalah ya. Langsung klik review, permission. Nah, ini mengerikan ya, ada tanda merah, tanda pentung lagi. Google hasn't verified this app. Oke, it's okay. Kita masuk ke advance. Perhatikan. Kemudian continue. Kemudian go to untitled project. Aneh ini ya. Padahal kita tadi udah kita ganti nama personal experience. It's okay. Nah, lanjut kita di sini, masuk sini. Nah, ini kita harus memberikan otorisasinya. Continue. Dan oke, execution complete. Save. Yuk kita tutup aja ini. Kemudian kita lihat nih. Apakah sudah ada? Wow. Sudah dibuatkan 2 tambahan ya. Transaction kategori. Oh, mantap. Sip. Yuk, kita balik lagi. Nah, selanjutnya kita balik lagi ke AI ya, teman-teman. Kita balik lagi ke AI. Suruh apa lagi? Suruh deploy. Oke, untuk deploy ini yuk kita buat seperti ini. Kembali ke code, kemudian di kanan ini ada tombol deploy. Oke. Pilih new deployment seperti ini. Kemudian bagian kiri nih select type, klik, kemudian pilih web app. Yes, pilih web app. Kemudian di sini yuk kita kasih nama ya, kalau saya sih sukanya urutan gitu ya. Saya kasih nama deskripsinya V001. Teman-teman boleh kasih apa aja ya. Catatan yang penting ini sebenarnya pengingat. Jadi ini di versi ini tuh apa itu juga boleh. Misalkan saya tulis ya V001 pertama, inisial lah ya, inisial atau pertama. Oke. Kemudian
Di sini execute as me. Pilihannya ada dua ya, me and user accessing the web app, the web app. Oke, kita bahas nanti saja. Kemudian who has access? Only myself. Oke, seperti yang saya inginkan tadi ya. Ada pilihan lain anyone with Google account, kemudian ada anyone. Oke, only myself. Oke, kita akan pelajari lebih dalam nanti aja di video kedua. Kemudian deploy. Yes, update the deployment. Oke, something like that. Nah, kemudian sudah dibuatkan nih, udah di deploy. Di deploy itu artinya apa ya? Deploy itu, ya artinya udah di bisa untuk dijalankan gitu ya, prinsipnya gitu ya. Bisa dijalankan menggunakan web browser. Seperti apa? Kuncinya itu di ujung kanan tuh. Nih lihat di sini, ini kan nggak kelihatan ya. Ini kalau misalkan saya klik, bukan klik ya, saya taruh kursor saya di atasnya. Itu kanan itu ada exec, itu artinya sudah di deploy. Yuk kita klik aja. Ya, dia akan membuat tab baru dan ya hasilnya seperti ini. Wow, oke. Oke, mantap. Yuk kita lihat transaksi, laporan, dashboard, transaksi, laporan. Oh, mantap kan? Seperti ini. Oke, yuk kita lihat versi mobile-nya. Apakah ini ramah untuk mobile? Karena yang paling penting adalah kita harus bisa buka menggunakan HP kan. Caranya adalah yang ini nih teman-teman. Tinggal dikirim aja Pak ini link ini, link web ini dikirim aja ke HP dan dibuka menggunakan HP. Itu yang paling gampang, yang paling real ya. Tapi kalau misalkan aduh, males gitu, ya udah pakai kita coba menggunakan inspect ya. Klik kanan di browser, kemudian inspect. Ini paling bawah. Kemudian pilih ini. Ya, ini kan bisa kiri bawah ini ada pilihan mau dilihat sebagai desktop, ini desktop. Kemudian ini dilihat sebagai mobile. Ya, keren juga ya. Oke. Perhatikan teman-teman. Di atas sini kan ada keterangan this application was created by Google Apps Script user. Ini hanya untuk ngasih tahu ke kita bahwa eh, untuk ngasih tahu ke pengguna bahwa ini buatannya orang ya, penggunanya Google, bukan buatannya Google, itu aja. Jadi biar orang menghindari penipuan lah gitu. Kita bisa klik, bisa hilangkan kok ini seperti ini. Tapi nanti dia akan muncul lagi, muncul lagi ya. Kemudian coba kita lihat lagi mobile ya. Oke, seperti ini. Perhatikan, ini bisa kita pilih nih. Oh, aku mau terlihat sebagai iPhone 14 Pro. Belum ada 17 ya, 16 saja belum ada. Atau mungkin mau terlihat sebagai Samsung Galaxy S20 Ultra. Oke, seperti itu. Yuk kita coba ya. Tapi kalau kayak gini kan nggak kelihatan ya, pakai yang desktop aja seperti ini ya. Yuk, saya buang ininya ya, biar kelihatan semua. Oke, yuk kita buat new. New, oke. Hari ini. Kemudian ini aja deh, kesehatan. Kesehatan. Oke. Kemudian nilainya berapa? 50.000. Ini apa? Beli obat batuk. Oke, simpan. Oke, nah muncul nih. Yuk kita tes juga. Udah bisa nih ya. Kita tes sekarang adalah salinnya ya. Di transaksi ada nggak nih? Oke, ada. Yuk kita klik. Oke, kemudian kita salin. Ternyata saya nggak cuma sakit batuk. Oke, beli obat batuk lagi gitu kan. Beli lagi. Apa maksudnya belum sembuh gitu kan. Simpan. Ya, betul, beli obat batuk kopi. Kenapa harus ditambahin kopi ya? Oke lah, nggak masalah lah ya. Seharusnya nggak ada tambahan kopinya tadi ya. Lupa delete. Oke, jadi keren ya. Ini udah bisa nih ya. Oh, kita lihat ya detailnya. Nah, ini tombol detailnya di sini nih. Muncul detail, bisa dihapus, bisa diedit. Oke, keren banget. Oke, jadi gitu ya teman-teman cara membuat aplikasi menggunakan Google Apps Script. Oke, seperti itu. Nah, kalau misalkan teman-teman pengen banget belajar tentang kodenya, kode ini, Google Apps Script ya, teman-teman pengen belajar lebih detail tentang Google Apps Script, di sini kita menggunakan dua bahasa. Pertama HTML ini, HTML.
paling atas ini ada HTML. Kemudian menggunakan yang selain HTML, kita belajar JavaScript. Di bagian bawah ini adalah JavaScript dan juga di code GS ini JavaScript seperti itu. Dan ini sangat penting sebenarnya, teman-teman sebaiknya belajar ini supaya nanti ketika ingin menambahkan sesuatu, ngedit atau pokoknya atau membuat sesuatu yang lebih besar daripada ini, dan nanti di video-video selanjutnya kita akan buat yang versi yang lebih kompleks lagi. Teman-teman nggak bingung karena AI itu kadang pikun, jadi kita nggak selamanya bisa mengandalkan AI. Jadi kitanya sendiri juga harus pinter. Jadi ya mau nggak mau ya jangan sampai kita lebih bodoh dari AI ya. Kita juga harus pinter. AI itu jadikan asisten kita aja. Oke, semoga ini bermanfaat. Ketemu lagi di video kedua di mana kita akan menjelaskan isi dari kode-kode setiap kode itu supaya kalian ngerti benar-benar totali. Oke, sampai jumpa.